Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lancar, selamat berjumpa kembali ya dengan kami. Untuk kesempatan kali ini kita akan garap keluhan dari customer ya. Untuk keluhannya sendiri katanya mobil ini boros bahan bakar ya. Untuk yang pertama boros bahan bakar. Kemudian untuk RPM-nya itu tidak mau turun ya, atau tertahan di angka 1000 sampai 1500 RPM. Sudah sempat kami coba tadi hidupkan, memang untuk posisi RPM-nya itu tertahan di angka kurang lebih 1100 ya. Namun setelah kami ngobrol ya, tadi kami ngobrol dulu sama driver atau sama yang punya mobil, katanya mobil ini sudah tune up. Untuk ISC ya atau throttle body sudah dibersihkan katanya seperti itu. Namun untuk RPM-nya itu masih tetap tertahan di angka tersebut. Sebenarnya untuk kasus boros ya, untuk kasus boros khususnya di mobil injeksi, biasanya untuk beberapa kejadian itu untuk sumber penyakitnya ada di bagian map sensor ya, tepatnya yang di atas throttle body atau di bagian manifold intake ini. Atau bisa saja dari suhu mesin ya, yang jarang diperhatikan ketika satu buah mobil itu mendapat keluhan boros ya. Yang jarang diperhatikan adalah suhu mesin mobil tersebut. Karena sudah kita ketahui ya, untuk di sistem injeksi atau di karburator ya sama ya, kurang lebih sama untuk konsepnya. Paling yang membedakan untuk di injeksi itu untuk pengaturannya menggunakan beberapa buah sensor dan ECU ya. Sudah kita ketahui apabila suhu mesin terlalu rendah ya, otomatis untuk konsumsi bahan bakar itu semakin boros. Karena untuk mencapai pembakaran yang ideal ya, untuk konsumsi bahan bakar irit sudah dipastikan untuk suhunya juga itu harus mendapat suhu ideal, yaitu berkisar di antara 80 sampai 85 derajat ya untuk T120 SS injeksi ini. Namun ketika kami hidupkan mesinnya untuk beberapa lama ya tadi, untuk posisi jarum suhu temperaturnya itu tidak kunjung naik ya. Padahal biasanya sekitar 15 atau 30 menit harusnya untuk suhu di bagian jarum ya, di bagian jarum temperatur biasanya sudah naik ke angka 1 garis lebih ya. Tapi ketika kami hidupkan tadi mesinnya, jelas untuk RPM masih tertahan di angka 1000 lebih ya. Kemudian untuk jarum suhu temperatur itu masih tetap di bawah, walaupun untuk mesin ini sudah agak lama kami hidupkan. Makanya kami di sini lebih curiga ya, untuk penyebab mobil ini boros kemudian RPM-nya tidak cepat turun itu, untuk sumber penyakitnya itu ada di bagian suhu mesin yang terlalu rendah. Otomatis untuk penyakit seperti itu biasanya untuk sumber penyakitnya itu ada di bagian termostat. Karena sudah kita ketahui ya, untuk fungsi termostat itu mengatur suhu mesin sampai mesin tersebut mendapatkan suhu ideal atau suhu yang pas. Kemudian untuk sistem injeksi sudah kita ketahui apabila suhu dingin ya, apabila suhu masih dingin otomatis untuk ISC itu tidak akan mau bergerak ya, untuk menutup lubang angin di bagian manifold intake. Karena untuk pergerakan ISC ini diatur oleh suhu ya, maksud kami diatur oleh ECU dengan menyesuaikan suhu mesin tersebut. Apabila suhu mesin semakin naik ya, atau semakin tinggi, otomatis untuk stasioner atau RPM itu semakin turun. Kami curiga untuk stasioner tidak mau turun itu karena untuk suhu mesinnya itu tidak kunjung naik. Makanya untuk lebih pastinya kita coba scan dulu ya, biar lebih akurat. Takutnya untuk di bagian jarum di speedometer itu sudah kurang akurat, makanya kita coba scan dulu untuk melihat data stream langsung ya, untuk melihat RPM
di angka berapa, kemudian untuk melihat suhu mesin itu di angka berapa derajat. Lalu kemudian nanti tahap terakhir kita eksekusi ya, kita penyelesaian masalah apabila memang kecurigaan kami di sini benar untuk sumber penyakitnya itu di bagian suhu mesin yang terlalu rendah sehingga untuk mesin ini boros bahan bakar. Bisa kelihatan ya di sini, padahal untuk mesin ini sudah agak lama kami hidupkan. Dan untuk suhunya masih tetap rendah ya. Sementara untuk RPM ya bisa kelihatan di sini terkunci di 1000 lebih. Kemudian untuk posisi sensor gas ya atau throttle position sensor di angka 0%, menandakan tidak ada pergerakan di bagian tuas throttle body ya, atau di bagian tuas gas. Tapi nyatanya untuk RPM-nya itu tertahan di angka 1000 lebih. Kemudian untuk suhu temperaturnya itu masih tetap dingin ya. Walaupun untuk mobil ini sudah agak lama kami hidupkan. Sudah dipastikan apabila posisi RPM tertahan seperti ini, kemudian untuk suhunya itu tidak cepat mencapai suhu ideal ya. Untuk bahan bakar itu sudah dipastikan boros, karena untuk ECU ya, untuk CPU-nya mendapatkan info dari SCT di mesin bahwa untuk suhu mesinnya itu masih tetap rendah, sehingga untuk ECU memerintahkan ke bagian injektor atau nozzle ya untuk memberikan bahan bakar itu dengan volume yang lebih banyak, karena mendeteksi untuk suhu mesinnya itu masih tetap dingin. Pastikan apabila suhu ideal tidak tercapai baik di mesin, mobil, apapun itu ya, intinya untuk suhu idealnya tidak sampai atau terlalu dingin, sudah dipastikan untuk konsumsi bahan bakar itu boros. Karena sudah dijelaskan tadi untuk posisi ECU mendapatkan info dari SCT itu suhunya dingin, makanya untuk bagian nozzle mengeluarkan bensin yang lumayan banyak. Oke, untuk langkah selanjutnya, karena sudah bisa kelihatan ya untuk hasil penyekenan seperti ini, kami curiga ke bagian termostat. Untuk bagian termostatnya itu bisa saja sudah jebol ya, atau tidak menutup kemungkinan untuk termostat di mobil ini sudah dilepas, makanya untuk suhunya itu tidak cepat naik. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pengecekan termostat ya di sini. Oke, setelah kita lakukan penyekenan ya, untuk hasilnya seperti itu. Ternyata memang kecurigaan kami di sini benar ya. Untuk posisi suhunya itu terlalu rendah, dan untuk RPM-nya itu memang tertahan di angka 1000 lebih. Makanya berdasarkan hasil scan tersebut dan kecurigaan kami di sini, kita coba lihat kondisi termostat ya, tepatnya di bawah penutup ini ya. Kita buka 2 buah baut pengikat, kita lihat kondisi termostatnya apakah memang sudah jebol atau justru seperti yang dikatakan tadi untuk termostat di mobil ini sudah dilepas. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buka dulu ya untuk 2 buah baut pengikat dan lihat kondisi di dalamnya. Nah mobil jal tinggal mobil jal diharap bisa ya. Ya.
Bisa kelihatan ya, ketika kami buka penutup termostat di mobil ini, ternyata sudah tidak ada lagi termostat ya. Sudah dipastikan apabila termostat dilepas seperti ini, untuk suhu ideal di mesin, baik mobil apapun itu intinya ya. Karena kebetulan untuk kali ini kita buka di mobil T120 SS, cuma untuk konsepnya semua sama ya. Untuk mesin itu di bagian termostat itu hukumnya wajib terpasang. Untuk yang pertama, apabila mobil injeksi ya sudah pastikan seperti ini, kasusnya boros. Untuk stasionernya itu telat turun. Kemudian apabila perjalanan jauh ya, kita ibaratkan perjalanan jauh, untuk suhu keseluruhan di air radiator itu panas ya. Karena untuk sirkulasi air itu terus menerus tanpa ada sekatan di bagian termostat. Kalau dilepas seperti ini, otomatis apabila suhu mesin panas, untuk keseluruhan mesinnya itu panas ya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya overheat. Kemudian apabila dilepas seperti ini, seperti yang dikatakan tadi, untuk mencapai suhu ideal di mesin tersebut sudah dipastikan susah atau tidak mungkin. Oke, untuk termostatnya sudah kelihatan seperti ini ya, tidak ada. Kita lakukan pemasangan termostat yang baru. Kemudian nanti kita cek di bagian stasioner, apakah untuk stasionernya itu bisa cepat turun atau masih ada penyakit lain. Oke, lanjut, untuk termostatnya sudah kita sediakan ya. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan. Kan waladinya. Ya. Coba gak? Jadi itu model kita ya. Sekarang ya. Oke, lanjut, untuk termostatnya sudah kita pasang ya. Kemudian untuk air juga sudah kami isi, dan kebetulan sudah coba kami tes hidupkan ya mesinnya sampai untuk suhunya bisa kelihatan. Tidak ada pergerakan di bagian jarum temperatur ya, bisa kelihatan. Padahal untuk mobil ini belum lama kami hidupkan ya. Kita coba tes hidupkan mesinnya. Bisa kelihatan ya untuk posisi jarum RPM atau jarum takometer ya. Kita coba hidupkan sekali lagi. Untuk RPM-nya tidak lama setelah menghidupkan mesin, untuk jarumnya itu langsung turun ya ke angka kurang lebih 600 RPM, menandakan untuk stasionernya sudah normal ya. Karena untuk suhunya sendiri bisa kelihatan sudah mau naik seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, untuk sumber penyakit stasioner tidak mau turun ya. Kesimpulannya adalah dari bagian termostat yang dilepas seperti itu. Dan biasanya apabila suhu sudah
ideal seperti ini ya. Biasanya untuk konsumsi bahan bakar juga kembali normal ya atau irit, karena untuk suhu pembakarnya sendiri sudah normal atau ideal. Mungkin untuk tutorial kali ini dalam mengatasi kasus atau keluhan boros dan stasioner tinggi di mobil T120SS injeksi. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil T120SS injeksi. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.